ini kita masih sehat, semangat, sempat untuk menunaikan tugas sebagaimana mestinya. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu kami informasikan sebelum nanti Miss Ruby mau menginformasikan ya, diseminasi. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, terkait apa yang saya sampaikan kemarin ketika apel, kita atau Banyumas ya intinya sudah darurat sampah, sehingga saya punya punya program mohon didukung dan kerjasamanya seperti yang sudah disampaikan ke siswa tiap kelas untuk bisa menyediakan piring plastik dan juga gelas plastik yang ini nanti untuk ketika anak jajan ya. Kalau tidak mau berarti anak bawa kresek, sampahnya dibawa pulang. Itu alternatifnya semacam itu. Nah, nanti sekolah saya minta untuk membuatkan surat ke orang tua pemberitahuan ya, ini untuk ya selain kita sebagai sekolah adiwiyata, kemudian untuk mewujudkan sekolah yang bersih lah, yang bersih, yang kayaknya saya ke sekolah lain itu tidak pernah menjumpai sampah yang bertimbun-timbun seperti di sini. Kalau di sini sangat luar biasa. Saya takutnya nanti kalau pihak yang selama ini bekerja membuangkan sampah itu sudah tidak sanggup lagi, karena tempat-tempat yang selama ini jadi penampungan sampah itu TPA ini mulai ditolak oleh warga. Jadi kalau tidak dipersiapkan, sampai kejadian seperti itu nanti sampah di sekolah kita bisa bertimbun-timbun. Jadi harus kita antisipasi dari awal. Jadi mohon dukungan kerjasamanya untuk semua pihak ya, baik Pak Bagus penanggung jawab adiwiyata ya, penanggung jawab adiwiyata dengan timnya, 7K, kesiswaan, IPM, HW, wali kelas ya, semuanya untuk bisa bekerja sama ya. Nanti setelah ini saya mohon bantuan wali kelas, ketua kelas untuk kumpul di lobi ketemu saya. Itu mungkin dari saya ini dulu ya sementara, kemudian Miss Ruby monggo dilanjutkan. Saya ingin sedikit berbagi informasi atau saya ingin mendiseminasikan materi yang kemarin saya dapat di pendidikan guru penggerak angkatan 5 di modul 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Dan seperti yang tadi contohnya disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang anak untuk bisa membawa tempat makan sendiri ketika jajan, itu juga salah satu bentuk budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Nah, sebelum membentuk sebuah budaya itu Bapak Ibu, ada yang namanya kita harus membentuk disiplin positif dulu. Gitu. Jadi ini saya di sini tidak sedang menggurui ya Bapak Ibu, saya hanya membagikan informasi saja. Siapa tahu ini bisa diaplikasikan oleh Bapak Ibu guru di kelas maupun di rumah. Karena saya sudah mencobanya di rumah dan alhamdulillah ini sudah mulai terbentuk budaya positif juga di rumah saya sendiri. Gitu. Jadi kalau ngomongin tentang disiplin, itu pasti yang dibayangkan sama murid-murid itu adalah sebuah peraturan yang baku yang kalau misalnya dilanggar itu akan dapat hukuman. Iya nggak, Pak Bagus? Kayak gitu ya. Jadi pasti nanti yang dipikiran siswa adalah ini kalau kayak gini berarti nanti saya akan dapat hukuman kalau tidak melaksanakannya. Dan itulah yang terjadi di sekolah kita beberapa tahun terakhir. Ketika ada yang terlambat dikasih hukuman fisik atau dikasih hukuman verbal.
Verbal itu apa? Omongan Bapak Ibu. Jadi kayak misalnya, oh kamu bocah males sih. Nah gitu kan, itu adalah shortcut yang paling mudah kita untuk memberikan sebuah hukuman. Tapi sebenarnya ternyata hukuman itu sifatnya hanya sementara saja. Anak itu akan merasa jerah hanya sementara, karena ketika memberi hukuman itu adalah motivasi di luar dirinya dia sendiri atau ekstrinsiknya mereka. Jadi tidak timbul yang namanya kesadaran diri. Nah, disiplin positif ini adalah kita membangun motivasi dalam diri anak supaya berlaku ataupun bertindak positif. Pak Azaz, saya mau tanya, kalau di kelasnya Pak Azaz masih ada nggak indisipliner yang terjadi? Ya, untuk di kelas saya kelas 7A, indisipliner contohnya adalah ketika berpakaian. Kadang ada yang pakaian harusnya dimasukkan tapi tidak dimasukkan, dan harusnya pakai dasi tapi dasinya nggak dipakai. Yang terjadi seperti itu. Kalau yang hal-hal lain insya Allah sudah disiplin semua. Oh iya, oke. Ya itu juga salah satu tindakan indisipliner. Ini kayaknya Bu Ii juga mau membagikan ceritanya. Kayaknya ada indisipliner juga nih di kelasnya nih. Apa Bu Ii? Jadi beberapa waktu lalu itu saya mengamati seperti ada sistem vlog miss. Jadi ada anak yang memang tipenya itu pendiam banget. Kadang ditanya sama saya pun jawabnya cuma begitu. Nah, tapi saya mencoba untuk mengelompokkan. Jadi nanti setiap hari bergilir biar nanti duduknya itu nggak ngeblok. Oh iya. Nah, tapi ini saya belum mengamati lagi. Mudah-mudahan sudah berjalan dan memang anak itu tergugah hatinya untuk Bisa sosialisasi ya. sosialisasi. Oke, terima kasih ini udah dibagi ceritanya. Nah, itu yang tadi kegiatan yang dilakukan sama Bu Ii juga termasuk salah satu budaya positif, yaitu dengan tidak menghukum siswa tapi bersama-sama mencari solusi untuk agar indisipliner itu tidak terjadi. Nah, kalau misalnya contoh dari Pak Azaz itu juga salah satu indisipliner, berarti ada tujuan atau maksud dari siswa yang tidak tersampaikan nih. Jadi gini Bapak Ibu, ternyata ketika anak melakukan sesuatu, baik itu kegiatan yang positif maupun kegiatan yang negatif, itu pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya mereka. Gitu. Iya, jadi kalau sesuai sama teorinya Maslow nih yang kemarin saya pelajari, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan dasar fisiologis. Jadi anak itu butuh makan, butuh pakaian, butuh minum dan sebagainya. Kalau itu sudah terpenuhi maka dia tidak akan dalam kutip berbuat ulah. Iya, contohnya mungkin kalau yang kegiatan negatif dia bisa aja ngambil makanannya temennya. Itu kan termasuk salah satu tindakan yang tidak terpuji ya, ngambil makanannya temennya yang dia tidak ngomong gitu, atau ngambil jajannya temennya gitu. Jadi harus terpenuhi dulu nih kebutuhan fisiologisnya. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Jadi kalau fisiologis sudah terpenuhi tapi ada kebutuhan untuk rasa aman ini yang tidak terpenuhi, maka dia itu akan cenderung tidak mau untuk keluar dari zona nyamannya dia gitu. Jadi ya itu, anaknya pasif, anaknya nggak mau sosialisasi dengan temennya. Itu salah satu kebutuhan akan rasa aman yang tidak terpenuhi sama anak itu gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan rasa memiliki atau kasih sayang. Nah, ini yang harus dibangun karena setiap anak pasti kepengen disayangin baik oleh guru, teman, ataupun orang tua. Yang harus kita lakukan adalah tidak boleh menjudge atau tidak boleh menghakimi anak tersebut gitu. Jadi kadang yang sewu pasti ada anak yang suka caper. Iya nggak sama Bapak Ibu? Iya nggak Kak Bun? Iya kan Kak Bun? Pasti ada kan anak yang suka caper, ya nggak? Dalam bentuk kayak gimana Kak Bun? Yang kemarin ada Miss. Nah itu tuh karena dia kepengen kebutuhan kasih sayangnya itu terpenuhi kayak gitu. Nah kita harus membimbingnya itu ke arah yang positif.
Karena kalau kebutuhan rasa kasih sayang itu tidak terpenuhi, ya itu jadinya hal yang negatif, seperti dia jadi pengen punya pacar lah, kepengen deket sama lawan jenis lah, itu yang seperti itu. Jadi kita harus memenuhi itu dengan cara kasih perhatian. Misalnya ketika di kelas, wali kelas itu bisa, gimana kabarnya hari ini, semuanya pada sehat kan? Ada yang kepengen tos mungkin, atau ada yang kepengen, jangan peluk ya. Ada yang kepengen tos atau ada yang kepengen salaman, itu merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, kebutuhan kasih sayang yang mereka inginkan gitu. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya, yang terakhir, yang kemudian itu adalah akan penghargaan Bapak Ibu. Jadi ternyata anak itu juga perlu untuk dihargai. Dia itu kadang kepengen dirinya itu dihargai gitu. Jadi misalnya dengan cara dia berprestasi, dia dengan dapat nilai yang bagus, itu merupakan kebutuhan akan penghargaan. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Mereka ingin dianggap ada. Caranya adalah dengan mereka menggali potensinya mereka, ada yang dapat juara dan sebagainya. Itu adalah pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Yang tidak tercapai gimana? Yaitu ada yang bandel lah, ada yang nakal lah, dengan cara nggak pakai sabuk lah, dengan cara nggak pakai dasi lah, supaya mereka itu kelihatan dianggap ada gitu. Caranya ya kayak gitu, tapi dengan cara yang negatif gitu. Kita harus memposisikan diri supaya kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu terpenuhi. Nah, tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba masih ada yang berperilaku indisipliner, apakah boleh kita menghukum secara fisik? Boleh nggak kira-kira Pak Slamet? Boleh. Oh Pak Hasbi, boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh, tapi itu adalah shortcut yang memang paling pendek Pak Hasbi. Jadi itu hanya jerahnya sementara. Bisa jadi besok-besok anak itu dengan anak yang sama itu akan melakukan kesalahan yang sama lagi, karena memang motivasinya itu adalah motivasi dari luar. Kan hukuman nih, mereka akan merasa takut lah apa gitu, tapi dalam diri mereka dia tidak sadar apa sih yang harus aku perbaiki gitu. Nah, kalau di modul yang saya sudah pelajari itu ternyata ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa menurut? Jadi kalau segitiga restitusi itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah baik itu indisipliner maupun masalah yang terjadi di kelas itu dengan cara tidak menjudge anak tersebut. Jadi ada 3 tahapan Bapak Ibu dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contohnya, ketika anak itu berbuat salah, itu kita akan memanggil anak tersebut, kemudian kita itu akan bilang bahwa ya, setiap orang itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa kok melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi ini untuk menstabilkan identitas anak yang sedang emosi ya Bapak Ibu. Kan otomatis kalau dipanggil guru kan hawannya deg-degan, mesti disalahkan ya, mesti disalahkan kan gitu. Nah itu kita harus menstabilkan identitas dulu supaya anak merasa nyaman dengan kita untuk ngobrolin tentang solusi apa sih yang akan didapatkan di sini gitu. Kemudian cara yang kedua, kalau cara yang pertama itu sudah berhasil, yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita akan bertanya pada anak tersebut, kira-kira tidak pakai sabuk dan tidak pakai dasi itu benar nggak sih ya? Gitu. Nanti anak itu kan akan menjawab, ya nggak benar sih Pak. Gitu. Lah kenapa kok bisa kamu sampai melakukan itu? Gitu. Kenapa kamu sampai nggak pakai dasi? Coba diceritakan. Jadi kembali lagi nih, pasti setiap anak ketika melakukan suatu kesalahan ataupun tindakan yang positif pasti ada tujuannya, gitu. Dan yang terakhir itu adalah menanyakan tentang keyakinan. Jadi kalau mereka sudah merasa bahwa iya ya aku salah gitu, secara dalam diri mereka itu mereka sudah sadar, kita itu akan menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan itu kita menguatkan lagi nilai positif yang baik itu harusnya yang seperti apa yang dia percaya. Contohnya ketika tadi ada anak yang tidak pakai sabuk atau tidak pakai dasi, itu dia sudah sadar bahwa itu salah, maka yang harus kita lakukan adalah kita akan bertanya kepada mereka, terus apa nih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki
kesalahan itu. Nanti dia akan berpikir, oh iya aku harus beli dasi sama beli sabuk di koperasi, besok terpakai gitu. Kemudian kita akan bertanya lagi, tapi kamu yakin ya tindakan dengan pakai sabuk, dengan pakai dasi itu adalah tindakan yang benar? Emang itu sesuai dengan aturan yang berlaku? Iya Pak, itu kayak gitu. Oke, kalau gitu saya akan memantau nih perkembangan kamu ke depannya. Kamu beneran nggak meyakini bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan yang benar? Nah, itu adalah konsepnya dari segitiga restitusi. Tapi Bapak Ibu, yang paling penting, maaf ya saya agak sedikit murah nggak apa-apa ya. Jadi yang sedikit yang lebih penting lagi sebenarnya Bapak Ibu, saya sudah lihat baru di kelasnya Bu Harafi. Kelas saya juga belum ada. Di kelasnya Bu Harafi itu sudah ada peraturan apa yang diyakini oleh dalam kelas tersebut gitu. Jadi siswa itu menulis sendiri, kamu kepenginnya di kelas ini seperti apa, dan kamu kepenginnya di kelas ini tidak seperti apa, kayak gitu. Itu ditulis di kertas yang besar, kemudian itu ditempelkan di kelas, atau biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Apa yang harus dan apa yang tidak boleh mereka lakukan, tapi itu adalah hasil dari diskusi bersama dalam satu kelas. Maka ketika ada kegiatan indisipliner dalam kelas tersebut, kita bisa kembalikan kepada keyakinan kelas tersebut. Ayo, inget nggak waktu di awal pembelajaran kamu loh yang bikin ini, gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke siswa supaya mereka tambah yakin lagi itu adalah keyakinan bersama yang mereka percayai dalam kelas tersebut. Itu kan dalam kelas, okay? Kalau dalam sekolah itu adalah peraturan sekolah. Saya sangat salut sama Pak Mufti Wibowo yang kemarin membuat peraturan sekolah itu dengan sedemikian rupa dan sudah menerapkan budaya positif. Jadi sekarang sudah tidak ada lagi tuh yang langsung hukumannya secara fisik atau secara verbal. Pak Mufti akan lebih cenderung untuk bercerita ketika di pembiasaan sholat asar dengan kisah-kisah orang lain atau kisah-kisah Nabi yang sebenarnya relate untuk membangun motivasi diri siswa tersebut. Jadi itu menurut saya itu adalah hal yang sangat baik. Salah satu budaya positif yang sudah diterapkan di SMP Muhammadiyah 1. Dan budaya positif lain yang sudah diterapkan itu adalah pembiasaan-pembiasaan seperti di jam wali kelas, motivasi itu juga salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk membangun sebuah budaya positif. Kemudian juga briefing pagi itu adalah penguatan untuk kita orang dewasa di sekolah yang akan membimbing anak-anak supaya mereka memiliki sikap disiplin yang positif. Itu seperti itu Bapak Ibu modul yang saya dapatkan, dan ketika saya mempelajari modul ini malah saya jadi membayangkan loh Bapak Ibu, oh iya ternyata di sekolahku tuh sudah menerapkan disiplin positif, cuma saya sendiri nggak tahu teorinya gitu loh. Baru ini saya tahu teorinya, oh ada yang namanya 5 kebutuhan dasarnya Maslow, oh ada yang namanya segitiga restitusi, cara penyelesaiannya gitu. Kemudian oh iya ada yang namanya keyakinan kelas gitu. Padahal sebenarnya kalau diterapkan itu kita sudah menerapkannya, cuma mungkin belum maksimal. Mudah-mudahan setelah ini saya berharap Bapak Ibu guru bersama saya juga itu dapat menciptakan dan juga membangun budaya positif yang ada di sekolah kita tercinta. Bahkan lebih baik lagi kalau segala hal tentang disiplin positif ini kita komunikasikan juga kepada orang tua, karena ada 3 elemen yang harus terpenuhi supaya kegiatan ini bisa terlaksana, yaitu adalah komunikasi dengan stakeholder di sekolahan, dengan pimpinan, kita harus satu visi dan satu misi, kemudian kepada orang tua dan juga kepada murid gitu. Jadi semangat ya Bapak Ibu guru hebat. Iya boleh, gimana Pak Hasbi? Saya bertanya terkait dengan skala prioritas ya. Iya. Terkait dengan menyikapi tentang Indisipliner. Nah. Sejauh mana efektivitas teori segitiga restitusi? Karena apa? Itu kan kaitannya dengan kesadaran kan hidayah
Iya. Kesadaran itu hidayah. Jadi kapan saja efektif mana sih ketika hanya dengan teori yang seperti itu, terutama soal sholat saja. Iya. Itu sampai mati dia rasa sadar, padahal dia tahu itu dosa. Bahwa memakai sabuk itu juga dia sadar. Iya. Ketika diskusi itu tapi dengan ketika dia dihukum dengan fisik dan sebagainya itu efektif dalam waktu skala prioritas itu. Iya. Nah itu kan memang bicara panjang. Ini kalau misalkan bicara 3 tahun apakah selesai gitu dengan teori segitiga Restitusi Bapak. Iya, terima kasih Pak Adi. Jadi memang ya yang namanya segitiga restitusi itu tidak mudah karena kita kan membangun kesadaran diri dalam diri anak tersebut gitu kan secara intrinsik gitu. Jadi bisa jadi juga memang 3 tahun itu adalah bukan waktu yang cukup untuk menyadarkan seseorang. Ya benar Pak Kasdi, karena kita memang butuh hidayah. Tapi kalau cuma hidayah doang, kita tidak berusaha, ya apa akan datang? Kan enggak kan? Tapi kalau misalnya kita akan terus pakai hukuman fisik, itu selamanya akan membuat anak itu punya punya mindset bahwa aku harus melakukan ini supaya aku tidak dihukum. Hanya sebatas itu Pak Hadi. Tapi maknanya itu kan tidak ada, dia tidak memiliki kesadaran itu. Sedangkan kalau ini sebentar ya, jadi saya merasakan sendiri bahwa pendidikan zaman dulu itu anak itu dihukum dengan fisik di sana, dikatakan kamu goblok, tapi dia tertantang bahwa saya kok dikatain goblok sama gurunya, saya nggak boleh goblok. Itu loh dulu loh. iya. Tapi sekarang teorinya memang teori tentang bicara tidak boleh kata-kata negatif ngapain dan sebagainya, Iya, tapi malah justru lemah gitu loh. Justru dulu itu berhasil, orang-orang dulu mengatakan dipukul, dia termotivasi bahwa saya jangan sampai seperti ini kayak gitu. Itu dulu loh teori. Iya, Nah, apakah jadi saya pikir itu teori ya. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi efektif, bisa jadi tidak kurang efektif gitu. Saya pikir ya sah-sah saja itu teori yang harus dilakukan. Jadi begitu ya Mbak Rafi. Terima kasih. Saya ada kesepakatan Pak. Kesepakatan dulu dengan anak. Kalau anaknya itu berarti guru boleh hukum ya, karena kamu sudah sepakat kan kita. Kayak kemarin kan ya ikut sholat ya, kan pada nyeker ya, iya aja bawa sendal gitu di sini. Ya kalau di sekolah pada nyeker nggak boleh. Kemarin udah sama ustazah, padahal ada anak-anak di situ pada nyeker, mbak-mbaknya pada nyeker gitu. Ada kemarin nggak sama ustazah, nggak paling dinasehati sama ustazah. Oh, itu berarti saya hatinya menasehati. Iya benar, karena yang namanya menstabilkan identitas siswa supaya dia memiliki sebuah keyakinan kan memang butuh waktu dan juga butuh proses. Itu adalah bukan sesuatu yang instan, nggak seinstan dengan hukuman Pak Hasbi. Terus kalau kata Ki Hajar Dewantoro itu, kita harus mendidik murid itu sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Nah kayak sekarang ya, kalau menurut saya pribadi ya, ini nggak ada penelitian apapun, cuman kalau menurut saya pribadi, sekarang itu anak-anak generasi sekarang sudah biasa dijejali dengan sesuatu hal yang cepat. Dalam artian gini, ketika dia membuka TikTok misalnya, itu video hanya 30 detik dan itu sudah selesai masalahnya. 30 detik dia scroll, 30 detik dia scroll. YouTube pun demikian, 15 menit paling lama lah, dan mereka juga nggak betah kalau nonton lebih dari itu gitu kan. Jadi ketika di realita dia mengalami sebuah permasalahan yang panjang, itu mereka akan merasa jenuh, cepat stres. Itulah yang terjadi sekarang. Makanya kita tidak bisa nih menyamakan pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang gitu. Jadi kalau masih cerita yang dulu dan diterapkan di sekarang, bisa jadi itu tidak akan ideal karena memang tidak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Gitu Pak. Tapi gini, menurut saya lebih tepat itu adalah melaksanakan sebuah teori itu berbasis pada kearifan lokal. Iya betul. Jadi bisa jadi gini ya, di sebuah desa misalkan itu tindakan yang teori yang seperti itu bisa jadi nggak cocok, tapi dengan teori yang dulu bisa jadi cocok. Jadi kalau bicara teori, tidak boleh kita bicara tentang masa lalu gitu dijadikan zaman sekarang, nggak bisa jadi, karena yang paling tepat adalah kita mendidik berdasarkan sebuah kearifan lokal. Dimana ketika ternyata fisik di sana itu efektif, ya nggak masalah gitu. Kalau misalkan dengan teori itu nggak efektif, berarti kan nggak bisa jadi. Jadi saya pikir
Yang paling tepat menurut saya adalah bagaimana menerapkan teori itu pada sebuah kearifan lokal di sana itu tepat untuk dilaksanakan. Iya. Gitu, itu begitu. Ya, oke. Terima kasih Mas statement ya Pak Hasbi. Benar banget sih. Kita harus semangat ya Pak Hasbi. Kita apresiasi. Benar banget ya Pak Hasbi. Kita memang nggak bisa mematokkan bahwa segitiga restitusi itu adalah satu solusi yang paling ideal untuk diterapkan. Cuma kenapa kita tidak mencobanya? Karena yang namanya siswa juga metode belajarnya, kemudian gaya belajarnya juga beraneka ragam kan. Kita tidak bisa menyamakan antara siswa satu dengan siswa yang lain. Makanya ini salah satu cara ya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu terapkan di kelas ataupun di rumah, yaitu salah satunya adalah dengan cara segitiga restitusi dan melakukan keyakinan bersama sebelum kita menerapkan sebuah hukuman gitu. Supaya adil untuk sana sini. Untuk siswa juga adil, untuk Bapak Ibu guru juga tidak capek gitu. Karena kalau belum ada keyakinan bersama kemudian langsung menjudge terus langsung menghukum, Bapak Ibu mungkin akan merasa puas, tapi anak merasa benci gitu. Anak akan merasa sebal karena dia tidak merasa diadili oleh Bapak Ibu guru. Tapi berbeda ketika misalnya sudah ada keyakinan kelas, maka memang itulah konsekuensinya. Ketika kamu tidak melakukan ini, maka saya akan melakukan ini gitu. Jadi memang betul Pak Hasbi, kita itu sebagai guru bisa memposisikan diri satu sebagai penghukum, yaitu dengan cara memberi hukuman. Yang kedua itu adalah posisi yang membuat orang lain merasa bersalah, yaitu adalah dengan cara verbal. Biasanya ada guru yang aku sih nggak pernah, kalau bu guru sih nggak pernah telat, emangnya kamu yang suka telat gitu. Itu adalah posisi guru sebagai orang yang membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu adalah posisi guru sebagai teman. Jadi kita akan memposisikan diri sama dengan murid kita akan mengajak diskusinya satu level dengan mereka. Dan yang keempat itu adalah posisi guru sebagai manajer. Jadi melakukan restitusi ini kita berarti memposisikan diri sebagai manajer. Keempat-empatnya itu boleh dilakukan Bapak Ibu, tinggal menurut Bapak Ibu yang ideal itu yang mana gitu. Kayak gitu Pak Hasbi. Siap, oke. Oke, mungkin ada yang lain? Oh Pak Dimas, gimana Pak Dimas? Sedikit berbagi cerita Miss. Iya. Ya, di tahun lalu saya pernah menghukum secara fisik dan satunya lagi melalui pendekatan yang Miss Rufi tadi katakan. Yang pertama itu gara-gara anak itu jebolin kelas ICT yang atas. Oh iya. Saya hukum fisik, saya forsir tenaganya sampai mereka capek bal-balannya, istilahnya seperti itu. Besoknya mereka nggak berbuat seperti itu lagi. Nah, di situ kan berarti kan istilahnya saya menganggap ini berhasil hukumannya. Terus selanjutnya yang kedua, saya mendapatkan kasus orang tua itu melaporkan kepada saya bahwasanya anaknya suka nonton film porno. Nah, saya tidak menerapkan hukuman yang pertama tadi, tapi saya melalui pendekatan tanya kenapa dan terjadi. Jadinya ada sentuhan batin gitulah ya. Kamu salah apa enggak gitu. Ternyata dalam 1 tahun ini anak itu melakukan hal seperti itu lagi dan laporan kepada wali kelas yang baru, sehingga ibunya yang dulu wali kelasnya saya itu lapor ke saya lagi, itu melalui pendekatan yang kedua. Begitu saja sih Miss ceritanya. Jadi apa yang saya alami ternyata yang seperti Pak Haji bilang gitu, tidak teorinya enggak satu. Nah, Iya, betul. Terima kasih Miss Rofi. Sama-sama. Berarti ketika kita lagi jadi ternyata Pak Dimas sudah pernah melakukan kegiatan segitiga restitusi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, tapi ternyata itu juga belum awet ya Pak Dimas ya gitu. Nah, itulah pentingnya kita benar-benar untuk bisa menjalin komunikasi Pak Dimas dengan anak tersebut. Jadi nggak yang ini udah selesai nih, ya udah kita lepas, nggak gitu. Karena yang namanya anak itu kan masih dalam posisi usia yang labil ya, masih bisa berubah-ubah, apalagi lingkungan sekitar yang mendukung untuk kegiatan negatif tersebut gitu loh. Nah, itulah peran kita sebagai guru di sini adalah memposisikan diri sebagai manajer. Kita itu tetap
harus memantau 1 bulan aman, 2 bulan aman gitu. Nanti kalau mungkin sudah lebih dari itu sampai 1 tahun aman, berarti memang segitiga restitusinya berhasil nih Pak Dimas. Tapi kalau belum, kita harus kasih penguatan gitu, karena nggak mungkin satu masalah itu bisa selesai secara instan. Terus kayak gitu. Mudah-mudahan next time bisa lebih baik lagi. Caranya dia itu jadi malah lebih pinter loh, Miss. Ketika saya melakukan pendekatan yang tadi segitiga restitusi, malah dia lebih pintar menyembunyikan, dia lebih tertutup sama orang tuanya, jadi dia lebih kreatif buat melakukan hal negatif tersebut. Iya, berarti itu karena ada validasi tindakan yang salah yang belum selesai Pak Dimas. Ada tiga tahapan tuh. Ada yang menstabilkan identitas, kemudian validasi kesalahan, sama menanyakan keyakinan. Berarti ada di poin 2 yang memang belum selesai gitu loh. Jadi dia benar-benar cuma angguk-angguk doang, tapi belum meyakini gitu. Nah itulah tugasnya kita supaya memproses itu, supaya benar-benar dia itu sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah, dan juga keyakinannya itu harus dipupuk lah itu. Keyakinannya harus dipupuk itu dengan cara komunikasi itu gitu. Gak bisa kalau udah selesai terus kita lepaskan gitu, gak bisa. Tetap harus ada yang poin 3 itu. Ini ngaji rutin lah berarti. Iya benar. Iya benar kayak gitu ya. Dan Pak Dimas juga Pak Dimas dan yang lainnya termasuk saya itu juga harus intens berkomunikasi dengan orang tua tersebut nih Bapak Ibu, karena kita nggak bisa nih langsung bilang ini udah masalahnya udah selesai, anak ibu sudah tidak nonton video porno lagi, nggak kayak gitu. Tapi kita harus ada pengawasan dari 2 arah, dari sekolah sama dari orang tua juga gitu. Jadi kita nggak bisa kan untuk mengontrol anak itu secara 24 jam. Itu begitu. Terima kasih serinya Pak Dimas. Ada lagi Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oh, awal dari itu kan kesepakatan bersama. iya betul. Jadi kita juga sebagai guru juga harus punya kesepakatan bersama nggak sih? Iya betul banget. Iya, maksudnya ketika saya ngecek chat WA-nya gitu, benar yang ditakuti cuma saya tok, yang lainnya nggak meriksa gitu ya. Nah itu harus ada kesepakatan bersama memang ya, gitu di awal itu. Makanya waktu itu kan ada kegiatan rapat RKS dan sebagainya, itu juga salah satu usaha sekolah untuk membuat sebuah kesepakatan bersama, walaupun dalam skala kecil. Karena kalau dalam skala besar itu pasti tidak akan selesai gitu kan, gitu. Jadi yang skala besar itu harusnya kan ada kelompok, dia akan ngomong sama ketuanya. Misalnya di kurikulum ada 3 orang, maka dia akan menyampaikan pendapatnya ke 1 orang yang ikut dalam rapat tersebut gitu. Nanti supaya gagasannya itu disampaikan dalam rapat kecil tersebut kayak gitu. Oke, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Sudah saatnya untuk ke kelas. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf nih setulus-tulusnya apabila ada kata-kata saya ataupun jawaban saya yang kurang memuaskan Bapak Ibu, karena saya juga masih sedang belajar. Itu nih Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Kita semuanya hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban saya kan hanya mengajar, maka Bapak Ibu salah alamat ya. Kudune mulangnya kursusan apa bimbel kalau yang seperti itu ya. Tapi kalau di sekolah kita justru lebih kepada mendidik ya. Karena dengan pembentukan karakter siswa, dengan mendidik itu justru nantinya akan mempermudah siswa mempunyai kesadaran untuk mau belajar. Jadi justru dibangkitkan dari kesadaran dirinya dulu, bentuk karakternya dulu ya. Caranya bagaimana tadi sudah didiskusikan ya. Ya mungkin ada yang dengan seperti Pak Hasbi ya, dengan langsung disiplinan secara fisik ya. Yang ternyata ini pun masih efektif di militer ya. Di pendidikan militer itu sangat efektif ya, karena di militer itu nggak ada diskusi. Perintah istirahat di tempat, diskusi dulu. Kita istirahat di tempat apa hormat ya, kan nggak ada. Langsung pimpinan secara komando. Dan itu efektif ternyata ya. Jadi penerapannya tinggal gimana dan memang benar gimana dan apa situasinya seperti apa.
Jadi monggo, luar biasa Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan praktek baik ya. Sebagai wali kelas membuat aturan-aturan, kesepakatan bersama dan sebagainya ya. Saya malah jadi kepengen ini sekolah menerbitkan buku yang berisi praktek baik. Jadi kemarin dari pimpinan wilayah Muhammadiyah juga menunjuk sekolah-sekolah di Jawa Tengah ya, untuk menuliskan best practice ya yang ada di sekolah itu. Nah ini saya kepengen Bapak Ibu wali kelas ya, karena ternyata semuanya sudah ya, tinggal silakan dituangkan, ditulis saja apa yang sudah dilakukan praktek baik di kelasnya masing-masing. Saya kepengen seperti itu malah ya, nanti digabungkan semua kelas jadikan sebuah buku. Barangkali ini bisa menginspirasi bagi sekolah-sekolah yang lain, sekolah-sekolah Muhammadiyah khususnya yang lain ya, karena mohon maaf di tempat lain ada yang sampai ya seperti tadi tugas guru ngantinya ya kurmulan gitu ya, nganti anak wis muridnya sepedil karena dalam mencari itu tidak ada kekompakan, tidak ada semangat ya, ketambahan muridnya kecemplung sumur sekolah mana ini ya. Nah ini benar-benar terjadi begitu ada ya. Nah ini mungkin mudah-mudahan kalau kita bisa membuat buku itu yang mungkin bukan hanya panduan kita ke depan, tapi juga bisa menjadi virus positif bagi sekolah-sekolah yang lain. Jadi saya berharap sih bisa lah ya, Bapak Ibu wali kelas bisa menuliskan semacam itu. Apa yang sudah dilakukan, praktek baik di kelasnya masing-masing. Saya kira itu luar biasa diskusi hari ini, dan mungkin butuh waktu yang khusus ya kalau ingin semacam itu, dan mungkin yang lebih tepat kalau ada BK Bu dihidupkan lagi pertemuan wali kelas. Mohon dijadwalkan Bu. Seperti itu sehingga nanti banyak hal-hal yang bisa diselesaikan di sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita awali kegiatan pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Nur, ini tadi kan saya sudah sosialisasi tentang segitiga restitusi. Cuma saya kepengen tahu nih Bu, kalau penanganan dari bimbingan konseling terhadap murid yang melakukan indisipliner ataupun mereka kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi, kan otomatis akan cerita sama guru BK kan Bu. Nah Bu Nur sebagai guru BK itu ketika ada siswa yang melakukan indisipliner di kelas ataupun di luar kelas, itu penanganannya seperti apa Bu? Yang pertama diingatkan. Yang kedua, kalau ternyata diingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu ternyata dia tetap melakukan seperti itu, nih harus digali. Artinya dia ada sesuatu yang harus ditangani gitu. Jadi kan kita kembalikan fungsi kita kan sebagai guru kan mendidik dan mengajar. Artinya kita tidak bisa hanya melihat di permukaan saja kenapa dia melakukan itu. Oh berarti itu anak nggak benar. Oh berarti dasarnya bandel nih. Oh berarti nggak bisa dibilangin nih. Nah, kan nggak bisa. Jadi bahasa mudanya itu BK nggak boleh seperti itu. Tapi kita harus menggali betul sebenarnya dia ada masalah apa yang harus kita tangani sampai ke akarnya seperti itu. Gitu. Berarti kan tahapannya berarti nggak instan ya Bu, nggak yang terus misalnya nih ada laporan Bu Nur ini si A tuh nyuri dompetku gitu misalnya, terus kan nggak yang instan Bu Nur langsung menyalahkan si A kan dengan laporannya si B yang kayak gitu kan ya.
Iya, harus apa namanya, penggalian data, pendataan gitu. Terus kita juga tidak harus dari sepihak itu kan, apa namanya, artinya kita penanganannya tidak frontal seperti itu, tapi kita karena kompleks ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus ada tindakan-tindakan yang kita lakukan sebelum bahkan sampai ke permasalahan itu sendiri. Karena kalau misal ada, karena seperti ini Miss, mungkin apa namanya, ini sesuatu yang langka gitu, yang jarang. Ketika ada seorang anak dia melapor, ini kejadian nyata Miss, dia melaporkan, Bu Nur, HP teman saya padahal baru beli, harganya 2 jutaan lebih, itu hilang. Nah, itu tuh sudah ditangani sama wali kelas, sudah ditangani sama guru yang lain dan segala macam. Alhamdulillah, Allah melakukan kami sebagai guru BK, ternyata anak itu yang ngambil, anak yang laporan yang ngambil, seperti itu. Dan kembali lagi, ternyata setelah kita gali, ternyata dia dari SD memang suka ngambil juga ketika di supermarket. Seperti itu, dan kita jadi tahu, oh ternyata anak ini seperti ini latar belakangnya dan segala macam. Itu berarti dari ketemu beberapa kali ya Bu? Itu konsultasinya beberapa kali atau gimana? Iya, beberapa kali, enggak cuma sekali. Terus ketika menemukan penemuan yang kayak gitu, apa tindakan selanjutnya Bu? Kayak misalnya Bu Nur mungkin bilangin ke dia, ataupun ada tindak lanjut terhadap orang tua dia, atau gimana? Iya. Selain kita PK ya, namanya istilahnya PK kalau di PK itu perhatian khusus kepada anak yang seperti tadi itu. Jadi karena kita meluruskan orang kan bukan instan ya, karena dia kami meyakini dan memang itu yang kami pelajari, bahwa ketika terbentuk sebuah perilaku ya, entah itu baik atau tidak baik, itu dia butuh proses. Nah, bagaimana kita mau meluruskan itu juga butuh proses. Nggak bisa juga dong serta-merta seketika itu nggak mungkin bisa. Semua butuh proses. Termasuk dengan kerjasama orang tua juga? Iya, kerjasama dengan orang tua. Termasuk jadi kita akhirnya menggali kenapa dia sampai seperti itu. Ternyata jadi ibunya cerita bahwa beliau itu hidup dengan beberapa keluarga di dalam satu rumah seperti itu, dan memang apa namanya, si anak ini sebenarnya sudah punya jiwa dagang. Jiwa dagangnya itu jadi ketika dia minta sesuatu tuh harus. Kalau dia tidak dikasih itu maka dia akan nangis histeris gitu loh. Jadi kayak tantrum gitu loh. Jadi itu, tapi ketika dulu ibunya awal-awal ibunya memang apa namanya agak malu mungkin dengan rumah tangga yang lain ya, misalnya dengan rumah tangga kakaknya atau adiknya di dalam keluarga itu dia malu. Tapi lama-lama karena kok ini jadi kebiasaan, ibunya tuh udahlah nggak malu dah. Tapi dari situ karena tidak ada penanganan yang lebih lanjut dari orang tua, maka anak ngambil ke toko besar gitu. Kita kan dekat Mono itu di situ. Jadi dia itu sudah, ya mohon maaf ya, sudah terbiasa ngambil dan bahkan pernah tertangkap. Terus kalau dari hasil Bu Nur itu berkonsultasi melaporkan dan juga ada sinergi sama orang tua, itu pernah nggak yang sampai Bu Nur juga akhirnya harus bersinergi dengan pihak selanjutnya, dalam artian pihak yang lebih profesional untuk menangani mungkin psikologisnya anak tersebut ataupun kejiwaannya anak tersebut gitu, pernah nggak kayak gitu? Ya, tentang hal-hal yang di permasalahan-permasalahan lain, tentu kita tidak hanya mereferal ya, kalau di sini ada referral gitu. Jadi alih tangan itu ke yang profesional. Itu diantaranya adalah psikolog. Itu kita kerjasama dengan UMP ya. Terus kemudian dengan bahkan ada yang memang ke PPA, memang itu harus ditangani oleh PPA.
pernah seperti itu. Jadi tapi kalau untuk mungkin saya selesaikan tadi yang permasalahan yang tadi itu, alhamdulillah anaknya itu waktu itu kejadiannya kelas 7, dia kelas 7 itu alhamdulillah tidak ada lagi ada aduan di kelas dia berada sampai kelas 9, karena saya ketika perhatian khusus itu saya kasih tahu sama dia bahwa ketika dia waktu itu saya itu yakin dia pelakunya tapi dia tidak mau ngaku. Maka saya tawarkan gini, sayang, ketika manusia melakukan kesalahan dia tidak harus dipermalukan. Saya seperti itu. Jadi kalau kamu percaya sama Bu Nur, maka Bu Nur akan menolong kamu. Gitu. Jadi saat itu tuh ya saat itu yang terpikir di pembicaraan saya sama dia itu begini. Jadi kamu besok HP-nya, terus kemudian pokoknya dia ngaku, iya Bu, HP-nya di saya. Oke, baik. Gini sayang, besok HP-nya dibungkus rapi. Dibungkus rapi, kalau perlu tidak dalam seperti HP gitu. Jadi taruh di kotak atau apa, titipkan Pak Satpam. Nanti bilang sama Pak Satpam ini buat Bu Nur. Dan alhamdulillah itu dia lakukan dan aman. Tidak ada, bahkan yang punya HP itu dia nggak tahu. Pokoknya karena ketika saya memanggil yang punya HP itu saya bilangnya bahwa HP-mu sudah ketemu, kamu butuh HP atau butuh orang yang mencuri HP. Jadi dia HP-nya dongkul gitu. Nah, ketika seperti itu maka jangan banyak tanya gitu. Maksud saya sebenarnya pesan saya seperti itu. Itu dan alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Terus ketika Bu Nur kan udah tahu nih permasalahannya berarti udah selesai. Apakah Bu Nur akan tetap memantau anak itu? PK itu. Oh, yang PK perhatian itu khusus itu. Ya, jadi kita beri dia edukasi bahwa mencuri itu adalah hal yang menguntungkan buat yang mencuri kalau tidak tertangkap. Kalau tertangkap kan akan malu, akan ya macam-macam kan seperti itu. Jadi saya kembalikan lagi ketika bagaimana dia tidak mau mengaku, kan alasannya kan dia mesti kan malu, mesti nanti aku akan dihina. Iya, seperti itu, akan dijauhi teman dan seperti itu. Jadi pada intinya bahwa itu baru tentang hukum alam, tapi ada hukum Allah nanti. Jadi ketika kita mencuri memang kita untung, yang dirugikan kan yang dicuri, tapi ternyata itu sama saja kelak besok itu hukuman bagi pencuri adalah kebaikannya itu akan diambil untuk orang yang dicuri. Itu seperti itu. Nah, kalau kita kebaikannya sedikit nanti habis dong. Kalau kita punya perilaku seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi itu baru kebaikannya. Kalau kebaikan si pencuri sudah habis, maka keburukan orang yang dicuri itu kan dia kasihkan kepada si pencuri. Iya. Dia harus pelan-pelan lah dipahamkan. Memang kalau misalnya untuk menumbuhkan kesadaran anak memang nggak bisa instan ya, nggak bisa sekali 2 kali ketemu terus dia akan sadar, tumbuh kesadarannya terus nanti itu bertahan lama gitu ya, enggak ya? Mustahil itu, makanya mustahil. Gitu ya. Kalau bisa saya seperti itu tuh kayak mesin aja gitu. Ketika butuh kita on kan, ketika tidak butuh kita off kan, masukin laci itu selesai. Berarti ini dari Bu Nur, aku jadi belajar secara langsung nih penerapan segitiga restitusi di permasalahan yang nyata yang terjadi di sekolah itu ternyata kayak gitu ya. Jadi itu pendekatannya memang lama ya Bu, nggak sebentar ya. Kalau kayak gitu. Oke. Tapi keren sih berarti karena udah menerapannya secara manajerial banget gitu. Jadi Ibu juga nggak menemukan celah dia itu akan menolak Ibu karena Ibu sudah dari awal membuat dia merasa nyaman sama Bu Nur dulu kayak gitu kan, membuat anak itu nyaman dulu ngobrol sama Bu Nur kayak gitu kan. Iya, itu tahapan-tahapan yang memang harus guru BK lakukan dan insya Allah kami guru BK di sekolah kita itu semuanya akan melakukan tahapan seperti itu. Jadi bahwa BK adalah sahabat siswa. BK adalah sahabat siswa ya. BK adalah sahabat siswa. Jadi kemudian anak itu
ketika kita sudah membangun hubungan, maka anak itu akan merasa enak nyaman. Kadang-kadang kalau di luar ruangan, di luar kelas itu kan kayak halo Bu Nur gitu, padahal kita nggak lihat. Halo Bu Nia, halo Pak Hasbi gitu. Itu berarti pembelajarannya sukses Bu, Amin. karena kan ada loh siswa kalau misalnya di luar sekolah itu ketemu sama bule, itu ada bener, boleh kan ada yang gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga dan yang sering kami temui itu justru kelas 7. Oh gitu. Kelas 7. Saya tidak tahu apakah mereka ditakut-takutin atau mereka pernah dengar dari sekolah lain yang begitu, jadi itu guru BK loh gitu. Dan apa namanya? Pokoknya guru BK itu kayak semacam Momok tersendiri bahwa yang menakutkan. BK itu adalah tempatnya masalah gitu ya. Nah, Padahal nggak kayak iya. gitu ya. Iya. Jadi ya kita sih memantaskan diri Iya. untuk menjadi guru BK yang baik, yang bisa bahasa mudanya smart apa ya? Ya udah gitu aja, bener, makasih banyak ya. Sama. Iya, terima kasih sukses terus. Yang saya katakan, ternyata Pak Bayu memanggil kalian, ada informasi penting yang harus segera saya sampaikan. Jadi sekarang ini Banyumas itu sudah dalam posisi darurat sampah. Paham darurat sampah? Jadi untuk buang sampah sekarang sudah pakai kalian tahu sendiri setiap hari sampah di sekolah kita itu untuk, ya kan, bahkan sampai sudah dari keluar tempat sampah. Kalau seandainya ya nanti petugas buang sampahnya itu yang selama ini kita kerjasama yang langsung tidak bisa lagi membuang, ya, tidak bisa lagi membuang karena nggak ada tempat pembuangan sampah itu sudah ditolak oleh warga. Ya. Yang biasanya untuk buang sampah sekarang sudah banyak yang ditolak oleh warga. Karena Pak, yang mereka nggak mau daerahnya jadi kumuh, jadi kotor, jadi bau. Ya. Jadi sekarang sudah kondisinya seperti itu. Sehingga apa? Kita harus segera bertindak, ya, mengantisipasi jangan sampai nanti terjadi sekolah kita itu penuh dengan timbunan sampah. Coba kalau kamu melihat ya di depan situ itu tumpukan sampah dok kan, ya. Tapi kurang sekolahnya kita seperti itu. Kamu rela nggak sekolah kita kalau menjadi sekolah yang tutup? Ya, jadi bagaimana caranya supaya menjadi tidak kumuh? Ini bukan hanya sekedar tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab semuanya. Ya. Singgawanya sampah mari jero sekolah sama. Sama. Guru apa siswa? Nah, ya kan? Beli jajannya di luar sampai dibuangnya di sekolah. Nah, itu kan tidak benar, ya kan? Nah, maka apa? Kita membuat kesepakatan. Ya, kita membuat kesepakatan, ya kan? Siap membuat kesepakatan? Ya. Pak Bayu mewakili sekolah, kalian mewakili kelas. Oke? Ya, siap ya? Kalian mewakili kelas. Jadi kesepakatannya supaya tidak menghasilkan sampah, maka setiap siswa nantinya harus punya piring plastik, gelas plastik. Untuk apa? Untuk beli jajan. Beli jajannya pakai piring, minumnya pakai gelas plastik. Tuh, ya. Kalau seperti itu kira-kira mendatangkan sampah enggak? Ribet apa enggak? Yang ribet ya biasa lah, ribet kecil ya. Tapi kan tidak menghasilkan sampah yang banyak.
Nah kemudian kalau misalnya ada yang nggak mau, solusinya bagaimana? Ya bawa kantong kresek, ya sampahnya dimasukkan kresek, terus dibawa pulang, buang sendiri di rumah, sehingga tidak nyampah di sekolah. Saya kepengen ke depan, Pak Bayu kepengen ke depan, sekolah kita itu tidak ada tempat sampahnya. Motor-motori terus pemandangan. Ya, saya pernah ya dulu ya, sister school itu berkunjung ke sekolah di luar negeri. Itu sekolahnya nggak ada tempat sampahnya. Pak Gon. Ya, sekolahnya itu nggak ada tempat sampahnya. Kantin ada kantinnya, ya. Pak di meja para di Thailand pernah melihat tempat sampah di sekolah? Enggak ada. Anak dari rumah bawa tempat minum sendiri. Bahkan orang tua kalau nggak bawa, dan anak nggak bawa, orang tuanya nganter. Itu yang di Thailand. Ya. Jadi sekolah bersih ya Pak ya. Sekolah bersih, nggak kumuh, tidak ada tempat sampah bertebaran di mana-mana. Jadi ya karena itu tadi ya, dan tidak ada sampah numpuk di situ ya. Ini enggak pas kemarin itu lalatnya pakai banget ya. Lalatnya lalat itu benar-benar itu kan membahayakan juga ya kan. Jadi untuk pengadaan piring plastik sama gelas ya, kalau harus bawa sendiri-sendiri biasanya angel ya, maka silahkan nanti ketua kelas koordinasi dengan wali kelas, dengan teman-teman ya. Jadi nanti apa yang Pak Bayu sampaikan, kamu menyampaikan ke kelas ya, teman-teman koordinasi untuk pengadaan piring itu pakai uang kas kelas ya. Yang mau beli siapa silakan, atau mau titip nanti TU yang memberikan juga boleh, pihak sekolah yang memberikan. Jadi sejumlah siswa nanti tinggal dikasih nama bawahnya ya, piringnya siapa ya, piringnya Aldi misalnya, gelasnya untuk kasih nama. Nah itu disimpan yang rapi di kelas. Nanti setiap hari misalnya mau jajan kalau itu selesai cuci, taruh kembali di tempat. Buat tempat bagaimana ide kreatifnya kalian di kelas ya, atau pakai rak atau pakai kotak ya. Jadi nanti rapi semuanya. Kelihatannya belum ada sekolah lain yang melaksanakan ini. Sekolah lain belum ada yang melaksanakan ini. Jadi kalau kita melaksanakan, maka kita sebagai pionir ya, pendahulu yang nantinya akan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah. Tapi intinya ya sebenarnya bukan itu, tapi kita menjaga kebersihan. Ya, karena apa? Hadis Nabi menyebutkan apa? Amal dofatu minal apa itu? Kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita belum bersih, belum bisa menjaga kebersihan, ya maka iman kita masih belum sempurna. Ya kalian keluarga Muslim, keluarga Muhammadiyah harusnya tahu itu. Ya, jangan justru ngakunya sekolah Muhammadiyah, pelajaran Islam, tapi boros, tidak bisa menjaga kebersihan, tidak bisa menjaga lingkungan. Ya. Jadi bahwa semuanya kita bekerja sama, ya bukan tanggung jawab kalian kok, tapi nanti tanggung jawab semuanya. Ya. Kita menjadi satu tim, menjadi super tim, bukan
bukan kerja sendiri-sendiri tapi kerja ber ya. Siap melaksanakan? Siap. Ya. Ketua kelas itu seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin itu harus mampu mempengaruhi anak bukannya untuk kebaikan ya. Seperti itu. Target minggu ini peralatan tadi ya, peralatan untuk piring dan gelas plastik minggu ini harus bisa diselesaikan ya. Minggu depan kita coba melaksanakan prakteknya ya. Saat ini mungkin jajan masih biasa-biasa nggak apa-apa, tapi ya kita mulai bergerak pelan-pelan ya. Nah, seperti itu. Nanti saya juga akan minta ke IPM, ke HW, tapak suci ya, juga untuk bergerak semuanya ya. Ini tombaknya sekolah, IPM, HW, tapak suci, ketua kelas ya, semuanya untuk bergerak. Terima kasih atas waktunya dan kesanggupannya, kesiapannya. Sepakat ya semuanya ya? Ya, sepakat. Ya, berarti ya tinggal sekolah nanti akan buatkan surat juga untuk orang tua. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan bisa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat nggak nih? Setelah 2 tahun libur ya, harusnya kalian lebih semangat daripada Miss Rufi yang tiap hari tetap berangkat, gitu kan? Karena sekarang kalian baru di kelas 8 ya, kelas 7 kalian balik kan? Nah, oleh karena itu hari ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu kesepakatan kelas itu apa? Perjanjian kelas. Perjanjian kelas. Perjanjian kelas, betul banget. Jadi apa yang harus kalian laksanakan dan apa yang tidak. Kalau biasanya kesepakatan atau peraturan dalam kelas itu yang membuat adalah guru, kali ini Miss Rufi ingin mengajak kalian semua untuk membuat bersama-sama. Sepakat nggak? Sepakat. Jadi gini, nanti saya akan membagikan sticky note. 1 anak dapat 2. Jadi setiap anak silahkan menuliskan 1 untuk apa yang harus kamu lakukan di kelas, dan yang satunya lagi adalah apa yang tidak boleh kamu lakukan di kelas. Oke, baik. Sudah selesai anak-anak? Oke, sekarang silakan maju satu-satu. Untuk yang di sebelah sini adalah yang tidak boleh dilakukan, kemudian yang di sini adalah yang boleh dilakukan. Oke, silakan mulai dari Jinan boleh. Terus nanti Vio. Oke, silakan. Ditempelin. Ya. Ya, sip. Yuk, lanjut nih. Make it faster, make it faster. Nanti gue berarti. Ya, yuk next, silakan. Ayo. Nah, ini udah selesai. Anak-anak, terima kasih ya. Ini kalian sudah menuliskan yang do dan yang don't. Kira-kira mau kita bahas yang mana dulu? Do. Oke. Yang diperbolehkan. Fokus dalam pelajaran, sepakat? Sepakat. Boleh makan saat jam pelajaran? Boleh. Kenapa? Boleh. Oke deh, nanti ini kita taruh sini dulu ya. Kita pertimbangkan dulu nih. Selanjutnya, boleh makan di kelas dengan izin guru. Boleh.
ya, disepakati? Sepakat, tepuk tangan dulu boleh? Cukup, sekarang kita bahas yang tidak diperbolehkan. Tidak boleh gaduh sendiri, sepakat? Sepakat. Tidak boleh mencuri, sepakat? Tidak boleh makan tanpa izin guru. Semangat ya. Kemudian tidak boleh bermain sendiri saat guru sedang menjelaskan. Sepakat. Oke. Kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan. Sepakat. Oke. Dengan ini kesepakatan kelas kita disepakati bersama. Oke. Anak-anak, tujuan dari Miss Luffy untuk membuat ini bersama-sama dengan kalian supaya kita memiliki keyakinan kelas yang sama. Jadi kita mempunyai tujuan yang sama dalam belajar. Gitu ya? Baik. Kalau gitu kita sepakati mulai detik ini juga, oke? Siap. Berarti di kelas 8 selalu mandiri karena kita sudah besar jadi kita harus mandiri apa jangan mandiri bahasa dirilah ya yang penting diri sendirilah ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf kita buka Yes, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ayatina nasrullah ta'ala di Quran. Rajin belajar giat bekerja serta beramal. 5. Berguna bagi masyarakat dan negara. 6. Sanggup melangsungkan amal usaha Muhammadiyah. Pada sticky note yang tadi barusan dibagi, silahkan kamu tuliskan minimal 1 harapan baik kamu mengikuti LDK SMP Muhammadiyah 1 Purwokerto. Minimal adalah 1 kalimat, ya. Kalau sudah silahkan maju ke depan untuk ditaruh di sini. Ditempel di sini. Ya, sembarang. Ya, yang penting jangan nutupin tulisan. Tapi kata lah ya. Gak apa-apa. Jangan tinggi-tinggi nanti Miss Rupi gak bisa baca. Jangan tinggi-tinggi dong. Jangan tinggi-tinggi nanti Miss Rupi gak bisa baca. Harapannya aja yang tinggi ya, naruhnya jangan ketinggian.